dari kelompok 4 akan menjelaskan beberapa materi mengenai mata kuliah asuransi kesehatan. Saya Anissa Apitia dan Saya Diah Wahyuni akan menjelaskan tentang asuransi kesehatan sosial. dan saya Lia Mariadi akan menjelaskan tentang materi asuransi kesehatan. Dan saya Emilda Tanurmasobi akan menjelaskan terkait sistem jaminan sosial nasional dan asuransi kesehatan nasional. Saya Wiwin Arianti akan menjelaskan tentang seleksi PPK dan kontrak dengan PPK. Asuransi kesehatan sosial. Setiap kata sosial seperti asuransi sosial dan fungsi sosial rumah sakit hampir selalu dipahami sebagai pelayanan atau program untuk orang miskin. Tetapi asuransi sosial bukanlah asuransi untuk orang miskin. Fungsi sosial di sini bukanlah fungsi untuk orang miskin. Penggolongan asuransi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada berdasarkan objek, secara yuridis, berdasarkan kehendak para pihak, dan yang terakhir ada berdasarkan tujuan. Berdasarkan objek dibagi menjadi kedua lagi. Pertama asuransi jiwa atau manusia, kedua ada asuransi benda atau barang. Secara yuridis dibagi menjadi 2, ada asuransi kerugian dan juga ada asuransi jiwa. Untuk kehendak para pihak juga dibagi menjadi 2, ada asuransi sukarela dan juga asuransi wajib. Berdasarkan tujuan, dibagi lagi menjadi 2, itu asuransi komersial dan juga asuransi sosial. Asuransi kesehatan secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu ada asuransi kesehatan sosial dan asuransi kesehatan komersial. Asuransi kesehatan sosial adalah asuransi wajib yang diikuti oleh seluruh atau sebagian penduduk. Premi atau iurannya bukan berupa nilai nominal, tetapi persentase upah yang wajib dibayarkan. Manfaat dari asuransi ditetapkan peraturan perundang-undangan dan sama dengan semua peserta lainnya. Yang kedua, ada asuransi kesehatan komersial. Asuransi kesehatan komersial adalah asuransi yang dijual oleh perusahaan atau badan asuransi lainnya. Sifat kepesertaannya karena sukarela, berarti tergantung kesediaan orang atau perusahaan untuk membeli dan preminya ditetapkan dalam bentuk nominal. Sesuai manfaat, asuransi kesehatan sangat variatif dan tidak sama untuk setiap peserta. Kesehatan mereka ini memiliki badan pemerintah atau badan profesional yang meregulasi kepada si konsumen, ke pembayar pelayanan, serta ke penyedia pelayanan. Jadi, jika seorang konsumen ini terlibat dalam suatu asuransi kesehatan, maka ia akan membayarkan pajak atau premi asuransi ini ke pembayar pelayanan, premi iuran tadi. Nah, jadi setelah ia membayarkan sebuah iuran, maka si konsumen ini akan mendapatkan cakupan asuransi dari pembayar pelayanan. Nah, si pembayar pelayanan ini akan membayarkan iuran tadi kepada penyedia pelayanan. Nah, jadi si penyedia pelayanan ini akan memberikan layanan kesehatan kepada si konsumen. Akan tetapi, jika seorang konsumen tidak terlibat di dalam asuransi kesehatan, maka ia akan mendapatkan suatu layanan kesehatan dengan cara atau dengan suatu sistem OOP. Nah, OOP ini singkatan dari out of pocket. Ada 4 jenis pembiayaan dalam asuransi kesehatan serta metode risk pooling. Nah, yang pertama itu ada state funded system atau biaya kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah atau negara. Jadi state funded system ini dia mencakup keuntungan karena dia mendapatkan keuntungan karena dia mencakup banyak orang atau dia sudah universal coverage, tapi dia kurang stabil, suatu sistem yang kurang stabil dan sudah banyak negara yang melakukannya, akan tetapi suatu sistem ini tidaklah efisien. Nah, jadi untuk mengefisienkan suatu sistem ini, maka di suatu negara yang berpenghasilan rendah ini harus ada pertumbuhan ekonomi yang baik, harus ada administrasi pajak yang profesional, serta institusi yang kompleks. Kedua, ada social health insurance. Nah, social health insurance ini adalah suatu asuransi pribadi tanpa terikat lembaga pemerintah. Jadi sistem ini mencakup banyak orang dan sumber biaya kesehatannya ini stabil. Pencapaian tergantung karakteristik dari politik, sosial, serta ekonomi suatu negara. Akan tetapi sebelum suatu asuransi ini dicetuskan atau dilaksanakan, mereka harus melalui suatu kajian dari pemerintah. Nah, jadi mereka ini harus dikaji dulu oleh pemerintah, barulah mereka boleh beroperasi. Kemudian ia cenderung mengalihkan sumber biaya dari yang miskin ke yang kaya. Selanjutnya, social health insurance ini didukung oleh upaya pengendalian biaya.
Ketiga itu ada Community Based Health Insurance atau kita singkat saja dengan CBHI. Nah, CBHI ini adalah suatu proteksi finansial kepada mereka yang belum terikat dengan asuransi manapun. Akan tetapi CBHI ini lebih sering tidak efektif, teman-teman. Nah, CBHI ini juga dikembangkan jika sektor informal tidak terdapat institusi memadai. Nah, yang keempat, harus di CBHI ini harus dilakukan intervensi pemerintah. Dan yang kelima, banyak orang yang berbicara bahwasanya lebih baik ada daripada tidak sama sekali. Yang keenam, CBHI ini diciptakan untuk melengkapi, bukan sebagai pengganti. Dan yang ketujuh, CBHI ini tantangan bagi suatu asuransi. Yang keempat itu ada asuransi sukarela. Asuransi sukarela ini hadir karena adanya perusahaan komersil yang kompeten. Kedua, dapat mengambil untung. Dan ketiga, asuransi ini terkecuali dari subsidi pemerintah. Jadi mereka tidak akan mendapatkan subsidi pemerintah. Yang keempat, mereka ini rentan kegagalan, teman-teman. Dan yang kelima itu harus dikembangkan secara hati-hati. Asuransi sosial ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 3. Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN merupakan suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial termasuk BPJS. Asuransi merupakan mekanisme gotong royong yang dikelola secara formal dengan hak dan kewajiban yang disepakati secara jelas. Baiklah, beberapa undang-undang terkait pelayanan kesehatan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28H Ayat 1, setiap penduduk berhak atas pelayanan kesehatan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 terdiri dari dua. Yang pertama, yang mampu berarti yang membayar iuran. Yang kedua yang tidak mampu berarti dibayar oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 34 terdiri dari tiga. Yang pertama, fakir miskin dan anak telantar dipelihara negara. Yang kedua, negara mengembangkan sistem jaminan sosial seluruh rakyat. Yang ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan vaskes dan fasum yang layak. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang seleksi PPK dan kontrak dengan PPK. Jadi, keputusan tentang pemilihan provider di dalam suatu organisasi badan pelaksana asuransi mempunyai pengaruh terhadap pilihan seseorang. Jika pelayanan kesehatan kurang baik, menyebabkan ketidakpuasan peserta sehingga peserta berhenti dari organisasi tersebut. Namun, jika pelayanan kesehatan dianggap baik, maka peserta organisasi tersebut akan menetap di organisasi. Credentialing adalah proses pemilihan rumah sakit atau dokter melalui penilaian dan dokumen. Adapun kontrak antara rumah sakit dan BPJS, karena adanya perbedaan tarif rumah sakit dan BPJS, perbedaan tindakan pelayanan dan tarif pelayanan kesehatan. Nah, proses dari kontrak dengan provider yaitu seleksi dan recredentialing, kontrak, pemantauan kualitas, dan recredentialing dan perpanjangan kontrak. Negosiasi adalah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan bersama. Mengapa kita perlu negosiasi? Karena adanya suatu perbedaan antara prosedur, besaran, tarif pembayaran, dan pelayanan kesehatan. Kontrak adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih. Mengapa kita perlu kontrak? Karena untuk menjamin suatu ketersediaan bagi peserta dan dasar pengendalian biaya dan utilitas pelayanan kesehatan, memenuhi regulasi kesehatan, mengurangi kesalahpahaman. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang asuransi kesehatan. Asuransi menurut bahasa Belanda atau yang disebut dengan verzekering, artinya penanggungan. Kalau menurut bahasa Inggris, asuransi itu artinya insuren, yaitu memastikan. Jadi asuransi kesehatan itu adalah memastikan seseorang yang menderita sakit akan mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus mempertimbangkan keadaan ekonominya. Prinsip asuransi kesehatan itu ada 5. Yang pertama tuh uncertainty of loss, yang kedua tuh measurability of loss, yang ketiga tuh a large number of insurance, atau yang keempat significant size of potential loss, dan yang kelima adalah an equity method of sharing the risk.
Nah, dari asuransi kesehatan itu kita tuh memiliki resiko. Yang pertama itu disebut dengan speculative risks atau resiko yang bersifat spekulatif yang bisa mendatangkan keuntungan ataupun kerugian. Nah, yang kedua itu adalah poor risks, yaitu resiko yang selalu menyebabkan kerugian. Adapun macam-macam jenis-jenis resiko. Yang pertama itu adalah statistis dinamis, yang kedua finansial non statistik, yang ketiga severity atau kecil besarnya keuntungan, dan yang keempat itu adalah measurable atau unanticipable. Macam-macam resiko yaitu ada dua. Yang pertama kerugian karena harta benda, yang kedua itu untuk hari tua. Untuk hari tua biasanya disebut dengan pensiun, yang kedua itu untuk kebencana alam ataupun kecelakaan yang tidak diinginkan. Nah, jadi risiko itu ada istilahnya yang disebut dengan kesamaan. Yang pertama, yang kedua itu perbedaan. Nah, kalau kesamaan itu artinya rezekinya itu tidak memastikan atau tidak adanya kepastian dalam itu asuransi kesehatan. Yang kedua itu adalah perbedaan. Perbedaan itu berada pada ranah notasi, yaitu resiko konotasi negatif atau tidak perlu diharapkan. Nah, lalu asuransi itu adalah sebuah pengaturan dari manajemen risiko yang dengan harga tertentu menawarkan kepada tetanggung atau kepada pasien kesempatan untuk berbagi biaya yang mungkin timbul akibat adanya risiko. Risikonya itu berupa sakit ataupun kematian dengan perusahaan asuransi. Nah, ke perusahaan asuransi itu mendapat ada 4 kekasan. Yang pertama itu asimetri informasi, yang kedua moral hazard, yang ketiga adverse selection, dan yang keempat crime skimming. Nah, simulasi manajemen resiko terdapat 2. Yang pertama itu adalah pembuatan jembatan penyeberangan atau lampu yang menghubungkan antara pasien dan dokter. Yang kedua adalah jika resiko tidak bisa dihindari, tidak bisa dikurangi, maka akibatnya itu bisa ditransfer atau ketidakmampuan itu bisa dikirimkan, tapi pasien tetap bisa menggunakan pelayanan kesehatan. Nah, terus dalam asuransi kesehatan itu ada yang namanya kan resiko tadi. Nah, resikonya itu ada istilah manajemen resiko. Manajemen resiko itu ada 5. Yang pertama itu avoid atau hindari, yang kedua itu reduce atau promosi, yang ketiga transfer atau asuransi, dan 4 asumen atau terima saja, dan yang kelima kombinasi yang di atas. Nah guys, lalu ada lagi tuh asuransi kesehatan tuh terdiri dari 2. Yang pertama adalah asuransi sosial dan yang kedua adalah asuransi komersial. Kalau asuransi kesehatan sosial itu adalah asuransi yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah yang bersifat wajib untuk semua penduduk dan harga preminya sudah ditetapkan. Nah, kalau asuransi komersial itu dia asuransi yang didirikan oleh lembaga atau badan keuangan yang kepesertaannya bersifat sukarela, tapi siapa saja dengan biaya premi yang diberikan sesuai dengan benefit yang diinginkan oleh pasien. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.